Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafid Said. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran biologi, yaitu bagian tentang virus. Nah, teman-teman, di sini apa saja yang saya akan jelaskan? Yang pertama yaitu ada pengertian virus. Jadi, pengertian virus, istilah virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang artinya racun. Jadi, virus diartikan sebagai racun karena semua jenis virus dapat menyebabkan penyakit, baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang kedua yaitu ada sejarah penemuan virus. Nah, teman-teman, pertama kali virus ditemukan yaitu pada tahun 1883, yaitu oleh ilmuwan Jerman yang bernama Adolf Meyer. Adolf Meyer menemukan bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Setelah diteliti, bintik-bintik kuning tersebut disebabkan oleh penyakit mosaik yang menular. Meyer kemudian menyemprotkan getah dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. Dan alhasil tanaman yang sehat menjadi tertular. Nah, secara singkat sejarah penemuan virus yaitu pada tahun 1935, yaitu ada seorang ilmuwan yang bernama W.M. Stanley. Nah, dia berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus mosaik pada daun tembakau, dan dia selanjutnya memberi nama kepada virus tersebut yaitu dengan nama Tobacco Mosaic Virus yang disingkat menjadi TMV. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu ada sifat-sifat virus. Nah, di mana virus ini sering juga disebut sebagai makhluk hidup dikarenakan apa? Karena virus mampu melakukan perbanyakan diri. Tapi sebenarnya virus ini adalah makhluk tidak hidup karena memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, yang pertama yaitu virus tidak terdiri atas sel. Oleh karena itu, virus tidak dapat melakukan metabolisme. Nah, yang kedua, virus dapat hidup dan melakukan perbanyakan diri hanya di dalam sel hidup. Dan yang ketiga, virus hanya tersusun satu asam nukleat yaitu DNA dan RNA, serta tidak memiliki sitoplasma dan organel sel. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, virus dapat dikristalkan sehingga lebih menunjukkan ciri mineral daripada ciri kehidupan. Itulah sebabnya virus dapat dikatakan sebagai makhluk tidak hidup karena mempunyai sifat-sifat tersebut. Yang keempat yaitu ada struktur virus. Yang pertama ada ukuran virus. Nah, ukuran virus memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga hanya dapat diamati oleh mikroskop elektron dengan perbesaran 100.000 kali. Oleh karena itu, tanpa alat bantuan mikroskop elektron, virus tidak dapat diamati. Selanjutnya yang kedua yaitu ada bentuk virus, di mana virus ini ada yang berbentuk bola, batang, polihedra, dan huruf T. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah gambar tubuh virus. Saya mengambil sebagai contoh yaitu bentuk virus huruf T, yaitu virus bakteriophage. Nah, bagian yang pertama yaitu ada kepala. Bakteriophage memiliki kepala berbentuk polihedral yang berisi asam nukleat. Pada bakteriophage, asam nukleatnya berupa DNA. Asam nukleat berfungsi mengendalikan aktivitas replikasi virus. Pada bagian kepala, virus yang berisi asam nukleat diselubungi protein yang disebut kapsid. Kapsid tersusun atas unit-unit protein yang disebut kapsomer. Kapsid inilah yang memberi bentuk virus. Asam nukleat pada virus yang diselubungi oleh kapsid ini disebut nukleokapsid. Dan selanjutnya yaitu ada leher. Leher pada bakteriophage berfungsi sebagai penghubung antara kepala dan ekor. Dan selanjutnya yaitu ada ekor.
Ekor pada bakteriofag berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Bagian ini memiliki struktur tambahan berupa selubung ekor, papan dasar, jarum penusuk, dan serabut ekor. Pada setiap ujung serabut ekor terdapat reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Yang kelima yaitu ada reproduksi virus, di mana reproduksi virus terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada reproduksi virus daur litik dan reproduksi virus daur lisogonik. Nah, di sini saya akan menampilkan gambar cara reproduksi virus daur litik. Yang pertama yaitu ada fase adsorpsi, di mana DNA virus menempel pada membran sel. Yang kedua yaitu fase injeksi, yaitu DNA virus masuk ke dalam inti sel dan merusak DNA sel. Yang ketiga yaitu fase sintesis, yaitu pembentukan bagian-bagian virus. Dan yang keempat yaitu fase perakitan, yaitu pembentukan bagian-bagian virus sehingga menjadi virus yang utuh. Yang kelima yaitu fase lisis, yaitu pecahnya membran sel sehingga virus keluar untuk menginfeksi sel yang lainnya. Nah, selanjutnya yang gambar kedua yaitu cara reproduksi virus daur lisogonik. Yang pertama yaitu ada tahap pelekatan. Phag melekat pada suatu bakteri. Yang kedua tahap penetrasi. DNA phag dimasukkan ke dalam sel inang. DNA phag disisipkan pada kromosom sel bakteri. Kromosom sel yang telah tersisipi prophag mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Pada kasus yang jarang terjadi, prophag dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Dan yang ketiga yaitu tahap replikasi dan sintesis, sel membuat komponen virus. Dan yang keempat yaitu tahap pematangan yang diikuti tahap pelepasan, terbentuk partikel virus yang utuh dan sel inang pecah. Selanjutnya yaitu ada dampak virus dan cara pencegahannya. Nah, dampak virus tersebut yaitu dapat menyebabkan penyakit. Contohnya seperti penyakit pernapasan, flu perut, infeksi yang menular, kondisi kulit, dan banyak jenis penyakit yang lainnya. Supaya agar kita tidak terkena penyakit tersebut atau virus tersebut, kita harus melakukan pencegahan. Nah, pencegahan tersebut yaitu yang pertama kita harus melakukan vaksinasi. Yang kedua yaitu pola makan yang teratur. Dan yang ketiga yaitu rajin berolahraga. Yang keempat yaitu memakan makanan yang bergizi. Yang kelima yaitu tidur yang cukup. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, menghindari dari stres. Nah, teman-teman, itulah semua penjelasan tentang mengenai virus. Sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang disampaikan oleh saya bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.